Pak Zulkifli, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Lebih fit ya Pak badannya? Iya, turun 5 kilo. Turun 5 kilo. Nah, ini persiapan. Makin banyak pikiran, olahraga makin banyak, badan makin sehat. Oke, Pak Zul, ini kan kita sudah lihat Pak Prabowo ya. Ketemu dan kemudian ada beberapa usaha untuk kemudian menarik benang merah dari komunikasi. Itu apa yang dilihat Pak Zul dari situ? Saya menganggap selalu dari segi positif ya. Oke. Dengan silaturahmi itulah sejatinya keindonesiaan kita. Oke. Dengan silaturahim itu separuh persoalan itu selesai sebetulnya. Oke. Separuh persoalan itu selesai. Kalau tadinya jauh, dengan silaturahim itu dekat. Bisa sependapat, bisa separuh sependapat. Gitu. Atau tidak sependapat pun sependapat untuk tidak sependapat. Benar nggak? Karena memang PAN juga mau nanti bergabung atau tidak dalam pemerintahan dalam bentuk platform apapun, itu sempat nggak satu suara juga dengan beberapa komunikasi yang terjalin. Enggak sih, oke-oke aja, baik-baik ya, teman-teman ya. Dengan apa namanya Mbak Mega bagus, dengan Bang Surya bagus, Caimin depan, Sohib dulur, dengan Pak Arso kawan. Dengan internal PAN juga nggak, pasti sudah internal PAN iya sama. Tapi kalau PAN itu kan kalau udah keputusan ikut, tapi kalau belum biasa. Kami memang partai yang sangat terbuka, yang sangat demokratis. PAN itu kan antara ketua umum siapapun sama aja kami. Jadi nggak ada perbedaan sedikit. Tapi kalau biasa saja kalau di PAN. Tapi kalau sudah putus ya situ putusannya. Dan itu harus diikuti semua. Iyalah. Kita klarifikasi Pak Zul. PAN juga jadi sorotan nih. Ditunggu juga publik bagaimana langkahnya. Kita juga tahu ada Dewan Kehormatan di PAN. Kok ada dua suara yang berbeda misalkan dari satu Pak Amin, satu Pak Derajat. Sebenarnya yang mana yang kemudian ketua umum? Iya. Namanya Zulkifli Hasan. Jadi nggak ada masalah ya Pak sebenarnya. Internal PAN aman. Kalau sudah putus, insya Allah semua kompak. Dulu teman-teman koalisi yang saudara kan misalnya kayak PKS ya Pak ya. Kita lihat PKS juga sudah menentukan posisinya saat ini berada di posisi. Bahasanya ada macam-macam. Kita lihat sekarang oposisi konstruktif, oposisi loyal dan segala macam. Nah, buat Pak Zul seperti apa? Saya lihat Indonesia itu memang kita ini kan beda ya. Kita ini negara demokrasi Pancasila. Sistemnya multipartai. Bagaimana saya mau bilang oposisi misalnya di pusat beda sama Golkar, di Lampung sama Golkar, di sana sama PDI ya, kan pemerintahan satu pusat sampai ke provinsi kabupaten. Jadi kita ini multipartai ya. Mungkin bisa juga disebut ikut pemerintahan atau tidak pemerintahan gitu aja saya kira. Ikut atau tidak? Iya, karena di daerah itu kan bisa sama-sama. Seperti sekarang ada pilkada ini, nanti campur-campur lagi. Oke, jadi menurut Pak Zul ini bukan soal majority atau minority. Iya, dan kalau saya lihat baca sejarah ya, memang Indonesia itu tidak bisa menang-menangan kok. Begitu menang-menangan tuh mesti instabilitas, mesti gaduh gitu. Oleh karena itu dirumuskan oleh para pendiri negeri ini dan developer Bung Karno tentunya bahwa asas kita tuh gotong royong kebersamaan. Oleh karena itu maka dulu namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat itu lembaga tertinggi karena ada cerminan. Di MPR nggak boleh ada yang tinggal. DPR politik praktis, daerah ada utusan daerah, ada golongan. Walaupun kecil mesti ada wakilnya. Jadi ada kebersamaan, ada dalam satu perahu, ada namanya apa itu ya? Ada keseimbangan gitu. Nah, tapi kalau tidak, kalau menang-menangan mesti kalau menang-menang itu mesti ada gejolak gitu. Dengan tentu pilarnya itu agar stabil itu, kalau kita lihat sejarah ya, itu memang TNI Polri ini nggak boleh tidak kuat, nasionalis, kemudian Islam tuh Nahdlatul Ulama Muhammadiyah Nahdlatul Ulama, 4 pilar ini penting di tengah ini, karena kalau yang satu menguat sebelah sini, ini begitu juga sebaliknya. Tapi kalau ini di tengah nih, nah kalau ini semua bersama-sama, saya kira kita akan stabil, kita bisa membangun dengan aman dan tenang. Tadi menarik Pak Zul bilang kita nggak bisa menang-menangan nih sekarang. Tapi sistem kita kan soal menang dan juga tidak itulah. Tapi kan bisa. Contoh, kemarin saya diundang oleh Pak Presiden, saya sampaikan, partai-partai terima kasih. Misalnya di MPR. Kalau kita lihat di MPR sekarang, nggak nampak lagi tuh. Koalisi-koalisi nggak nampak lagi. Oh, di MPR itu sama aja udah. 9 partai plus 1 DPD sama kami. Semua asas musyawarah. Bayangkan dulu waktu menang-menangan 5 tahun yang lalu, DPR MPR itu 1 tahun bekerja. Terus saja bergolak kan.
terus ya. Tapi ini hari pertama ditentukan DPR, diatur semua, besok hari kedua sudah kerja. Artinya PAN bergabung ke pemerintahan? Saya sudah berkali-kali mengatakan saya doakan dan dukung Pak Jokowi. Ya, soal lain-lain, soal kabinet, soal menteri itu hak penuhnya presiden ya. Kita PAN tidak terbiasa minta, memberi ya, gitu ya. Tidak biasa. Enggak minta-minta enggak, tapi kalau memberi ya. Memberi saran, memberi pendapat itu oke. Insya Allah kita tidak akan mengecewakan pemilih kita, konsumen kita akan berbuat yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Terima kasih Pak Zul. Kita akan temukan fakta berikutnya.